Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." sebab katanya, Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat mempelajari firman Tuhan kembali dari kitab Kejadian 16. Tuhan Yesus memberkati. Mari lihat ayat 1-3. Sarai memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti. Suatu praktek yang lazim pada waktu itu, supaya anak yang lahir dari budak perempuan itu dianggap sebagai anak sang istri. Abram berbuat sesuai dengan kebiasaan zaman itu. Tindakannya menunjukkan kurang iman kepada Tuhan yang mampu menggenapi janjinya. Sarai mencoba menyelesaikan persoalannya sendiri karena dia mengalami kesulitan percaya pada janji Tuhan
padahal sudah jelas dan khusus dinyatakan Tuhan bagi Abram dan Sarah. Karena kurang iman, maka muncullah serangkaian masalah. Ini pun terjadi di dalam hidup kita. Bila kita kurang iman, lalu kita mengambil alih melalui berbagai usaha yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Waktu adalah ujian terbesar bagi kesediaan Abram dan Sarai untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Kita pun kadang demikian, harus menunggu waktu Tuhan. Mari kita tunggu dengan sabar dan setia. Ayat 5, walaupun Sarai mengatur agar Hagar mempunyai anak dengan Abram, belakangan dia menyalahkan Abram akan akibat-akibatnya. Sarai marah terhadap Abraham, marah terhadap Hagar. Dan dia melakukan hal-hal yang kasar sehingga Hagar melarikan diri. Ayat 8, Hagar melarikan diri dari nyonyanya dan dari masalahnya. Malaikat Tuhan memberinya nasihat agar kembali menghadapi Sarai, sumber masalahnya, dan tunduk kepada Sarai. Hagar perlu memperbaiki sikapnya terhadap Sarai. Saudara, lari dari masalah jarang dapat menyelesaikan masalah. Sangat bijaksana untuk kita menghadapi masalah secara tepat, mengharapkan pertolongan Tuhan, memperbaiki sikap kita yang tidak benar, dan hidup sesuai perintahnya Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Lihatlah di ayat 11, menulis nama Ismail, artinya Tuhan mendengarkan. Hal ini menandakan bahwa Tuhan melihat serta menanggapi tindakan Abram dan Sarah yang tidak adil terhadap Hagar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benci semua bentuk ketidakadilan. Tuhan mendengarkan. Dicatat di ayat 12 bahwa Ismail dan keturunannya akan menjadi orang yang sering berselisih, namun perkasa dan berani. Selanjutnya di ayat 13 kita melihat tentang 3 orang yang membuat kesalahan-kesalahan serius. Yang pertama Sarai, yang kedua Abram, yang ketiga Hagar. Karena itu situasi menjadi sangat kacau. Tetapi Tuhan menunjukkan kemampuannya untuk bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Persis seperti apa yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Sarai dan Abram akhirnya mendapatkan anak yang begitu mereka inginkan, dan Tuhan melawati menyelesaikan masalah Hagar. Jadi saudaraku, tidak ada masalah yang terlalu susah bagi Tuhan. Bila kita mau mengundang Dia, menyerahkan kepadanya, dan membiarkan Tuhan menolong kita sesuai waktu dan rencananya. Amin. Tuhan memberkati.